Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang hidup saat ini, kita yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa tetap istiqamah beramal soleh, meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan iman, amal soleh, takwa itu sebagai bekal terbaik untuk kita pulang menghadap Allah. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orangnya yang masih beramal baik, yang paling baik amal perbuatannya, yang masih melekat keimanannya di dalam hatinya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dipanggil dengan seruan azan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak akan tersentuh dengan ayat ini. Ketika diseru, dipanggil engkau menunaikan perintah salat Jumat, maka laksanakanlah perintah salat Jumat itu dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ridha dengan berbuat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah yang membuat engkau lalai, tinggalkanlah jual beli. Inti daripada Jumat ini adalah lidzikrillah, kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup saat ini berumur 20 tahun, setidaknya engkau sudah melaksanakan solat Jumat sebanyak 650 kali. Kalau anda berumur 30 tahun, setidaknya anda sudah melaksanakan solat Jumat sebanyak 1150 kali. Kalau anda saat ini berumur 40 tahun, setidaknya anda sudah menunaikan solat Jumat itu sebanyak 1650 kali. Di antara sekian Jumat, ratusan ribuan Jumat yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah Jumat terbaik untuk kita hari ini. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun kamu melangkah, pasti garis finishnya adalah kematian. Dunia ini bukan rumah, juga bukan kampung halaman. Tidak lama kita menetap, sebentar saja kita di dunia ini. Tapi aneh herannya,
kita kepada dunia ini seolah-olah kita akan memiliki selama-lamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramal solehlah untuk bekal akhiratmu, untuk akhiratmu, supaya kita tidak lalai bahwa kita akan mati besok pagi. Silahkan nikmati dunia ini, cari dunia ini senyaman-nyamannya, cari pekerjaan seenak-enaknya, buat keturunan, cari. Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang. Bahkan kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Hei hambaku, jangan lupa kebahagiaanmu di dunia ini. Tapi kita jangan lalai, jangan lupa untuk ibadah. Solatlah kita kepada Allah. Sehebat apapun pekerjaanmu, kalau engkau meninggalkan solat, engkau akan rugi di dunia, rugi di alam barzah, lebih-lebih rugi di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Solatlah. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembahlah aku. Kalau engkau yakin bahwa aku ini adalah Tuhan, adalah Allah, maka sembahlah aku. Dengan apa caranya menyembah Allah? Aqimis salatah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Karena dengan salat itu hati akan tenang. Kalau kamu dalam melaksanakan aktivitas engkau bawa Allah, maka tidak ada sempat, tidak ada celah engkau untuk berbuat korupsi, berbuat yang menyimpang di hadapan Allah. Kalau setiap aktivitasmu kau bawa Allah dalam hatimu, dalam hidupmu, maka matamu akan melihat yang baik-baik. Tanganmu akan kau pakai menandatangani yang baik-baik. Karena engkau bersama dengan Allah. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama dengan kita. Kalau kita kesulitan, kalau kita punya masalah, punya sesuatu yang berat untuk diselesaikan, idza dhaqat 'alaikad dunya faqul ya Allah. Kalau dunia ini terasa sempit bagimu, panggillah Allah, Allah. Bawalah Allah dalam setiap kehidupanmu. Hayyun, dia maha hidup. La yamut, dia tak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Dia selalu bersama dengan hamba-hambanya. Cintai dunia. Yang mau kau cintai, silahkan cintai jabatan, silahkan cintai anak istri, silahkan rumah yang mewah, cintai, silahkan. Tidak ada masalah. Tapi ingat, ibadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dulu yang pernah dipesankan oleh malaikat Jibril kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini sebagai nasihat yang paling baik untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang mau kau cintai, tapi ingat segala yang kau cintai itu akan berpisah dengan yang kau cintai. Bahwa dunia ini adalah tempat kita meninggal. Ketika kita melihat saudara kita meninggal, telah berpulang ke rahmatullah, fulan bin fulan, dia pulang, tapi yang dia cari dari pagi sampai sore itu akan ditinggalkan. Istri, anak tinggal, harta yang banyak tinggal, rumah yang mewah tinggal, kendaraan yang mewah tinggal. Itulah sifat dunia sementara saja. Tapi ketika kita memiliki harta, jangan lupa kita untuk beribadah kepada Allah. Mobil di dalam garasi jangan sampai masuk ke dalam hati. Rumah yang bertingkat enak dipandang mata, bagus menggiurkan mata, jangan masuk ke dalam hati. Karena seseorang yang berharap kepada dunia, dunia masuk ke dalam hatinya, itulah penderitaan yang paling parah dalam kehidupan dunia ini. Sehingga tak nyaman lagi untuk kita ibadah, tak ada lagi nikmat baca Quran, tak ada lagi nikmat beramal soleh. Karena di dalam hatinya sudah ada hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Berhati-hatilah hidup dunia, wahai jamaah, wahai hadirin. Jangan kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah titipan dari Allah. Semua titipan itu sampai masanya akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini hanyalah
tempat kita untuk menanam kebaikan, menanam bekal takwa yang baik, yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tanamkan rasa takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat, takut untuk meninggalkan solat, takut gara-gara pekerjaan solat jadi tinggal, takut gara-gara harta kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih diberikan hidup, gunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk mendekat, datang kepada kajian agama, datang kepada Allah untuk berbincang-bincang lewat Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Pakai hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah. Dengan ibadah itulah kita akan yakin bahwa kita sebentar hidup di dunia ini. Dengan ibadah itulah kita akan yakin ada kenikmatan nanti di alam barzah. Ada kenikmatan yang sangat luar biasa diberikan kepada orang yang beriman oleh Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Mati itu adalah pemutus kenikmatan kita di dunia. Mati itu adalah pemutus apa yang kita cintai di dunia ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan merasakan sakaratul maut. Dia akan pulang kepada Allah, dia akan berbaring di alam barzah yang sunyi, sepi, sempit, senyap, tidak ada teman kecuali bekal keimanan dan amal soleh lah yang akan menemani dia nanti di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mati adalah perkara penting yang mesti kita selalu ingat. Nabi saking baik amal iman, amal solehnya di hadapan Allah, tak lupa beliau mengingat kematian. Maka para sahabat-sahabat Nabi yang sukses berguru dengan Nabi, dia selalu ingat dengan kematian. Abdurrahman bin Auf, pedagang yang ulung, sukses dalam berdagang, tapi dia sempatkan di tengah malam dia tahajud, dia berdoa kepada Allah. Utsman bin Affan, menantu Nabi, kaya luar biasa, tapi saat yang paling senang dari beliau adalah ketika dia bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha cemburu. Allah tidak ingin hamba itu lupa kepada Allah sehingga dia terlalu sibuk dengan dunia. Allah Maha cemburu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala solusi masalah dalam hidupmu kau minta kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, akan berikan jalan kepadamu. Jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal terbaik kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.